bener banget, kita Lebaran mau masih ngucapin baru kemarin ya, gitu rasanya minal ya. aidin wal faidin ya. Iya, mohon Adis. maaf lahir batin. Iya. Tapi kan kita kan kemarin sempat ketemu. Iya. Kamu kan minta koran aku buat Iya alas. benar. Karena aku bawa tikar. Ingat keluargaku ribet. Ingat keluargaku tidak mengenal tidak mengenal koran. Ya? Koran itu harus bukan, bawa tikar yang paling gede sedunia. kalau keluarga Widya koran tidak difungsikan untuk menjadi alas sajadah, Iya. tapi untuk bungkus gorengan Iya, ya. buat bantal kalau ngantuk. Aduh, masih nuansa lebaran tapi Bener. kita tidak akan membahas yang ke arah-arah ke situ. Iya. Kita mau ngebahas soal bahasa bayi. Bahasa bayi. Memang banyak banget sih. Banyak orang yang pasti mempertanyakan, itu anak kamu ngomong apa sih kok aku nggak ngerti, gitu kan? Atau kadang ada kode tersendiri antara ibu dan anak yang cuma ngerti tuh ibu dan anaknya. Bener. Bahasa yang dipakai dari zaman kecil sampai anaknya gede tuh kadang-kadang ada, Wit. Iya. Kayak apa ya? Nyusu. Iya. Nyusu itu kan Si Rumi apa ngomongnya? nenen. Nenen. Kalau si Gaya tuh Nenen dulu. kan sebenarnya kayak bukan bahasa gak sih? Iya. Bukan bahasa baku gitu kan. Heeh. Tapi bahasa bakunya itu kan menyusu nih. Cuma kan kalau anak-anak kecil kan minta ibu menyusu. Oh, Kayaknya itu. susah banget ya. Itu bahasa gaulnya anak-anak. Iya, bahasa Nenen tuh gaul. bahasa gaul. Bener, tapi kan ada keluarga-keluarga tertentu yang pakai bahasa yang mereka doang yang tahu Iya. gitu ya. Ada kayak apa ya, kayak kakakku tuh pakainya ente. Ente, iya. Atau ada lagi yang pakai apa nyunyu gitu. Iya. Ada yang nyunyu apa-apa gitu, nyunyu apa-apa gitu. Emang ada Iya. gitu. Banyak sih bahasa-bahasanya ya kalau di keluarga yang lain itu tuh bukan ribet ya, maksudnya memang ada tradisi tersendiri Iya, juga. benar, Ada yang dibawa benar. dari eyangnya sampai ke anak-anaknya semua. Turun-temurun. Nyebutnya sama nyunyu atau apa gitu kan. Kalau Gaya sih karena dia dulu Nenen cuma sampai 4 bulan, dia ngenalnya Dot. Manggilnya tuh bukan Dot tapi Dodo. Oh gitu. Terus Itu Dodo. bahasanya Gaya kan berarti ya? Dodo tukang pijat. Ada Dodo Tukang tato ya? Teman kita. Aduh, rukunnya anyar. Ya, terus Jadi bahasa ya. itu Tapi jadi ya gitu ya, ada ya? ada Kayak Dodo gitu. Terus Dodo karena dia belum bisa T ya matiin T gitu loh. Dot gitu masih belum bisa. Dodo. Terus tapi lama-lama dia bisa minum dot mami gitu. Sekarang kan udah gede kan. Jadi kayak udah mulai Iya, paham gitu. Ada lagi yang kayak bilang makan tuh aem bu, aem. ya kan aem. Ada yang bilang minum mie, Mie ya ya. gitu-gitu. Mie mau mie apa gitu-gitu. Kadang-kadang kan kalau kita coba ngomong di Jakarta, terus bu mie, itu kan orang-orang sekitarnya mungkin belum tentu tahu, Wet, bener. gitu. Jadi emang bahasa bayi adalah menurut aku bahasa ibu sih. Bener, kita Itu yang paling tahu. Kita yang create juga sebenarnya. Iya. Sama seperti bahasa isyarat untuk ibu dengan anak-anak yang tuli misalnya. Itu kan bahasa isyarat itu awal yang menciptakan bahasa itu adalah ibu. Iya benar. Jadi yang tahu nih kode sama anaknya nih. Kalau ini berarti Ngobrolnya artinya ini gitu ya. makan. Kalau ini berarti maaf ya gitu Iya. misalnya ya. Terus yang ini berarti makasih gitu. Iya. Kayak gitu-gitu kan bahasa ibu. Faktor kebiasaan kita sama anak Iya, juga bener. kesehariannya pakai itu. Bener. Jangankan bapaknya di rumah ya. Kadang-kadang kita ibunya aja suka nggak tahu lu Nggak ngomong ngerti, apaan sih, lu mau apa sih gitu kan. Apalagi sekarang kan anak kita lagi belajar ngomong banyak banget kan. Semuanya diomongin gitu loh. Kosakatanya udah mulai banyak. Bener, gitu ya. dia tuh dia tuh kan kalau lihat kayak mamanya di TV gitu kan, ada yang ngajarin bahasa Inggris, dia tuh mau ngomong bintang tuh star gitu ya. Aku nggak ngerti dia tuh ngomong apa, ta gitu, aku nggak ngerti apa sih, dia tuh sampai marah karena kita nggak ngerti kan. Star, oh ternyata star yang kamu maksud, ngomong, mami kan nggak tahu, jadi dia tuh Tunjuk jelasinnya panjang, gitu kadang ya. jelasinnya panjang. Biasanya dia memang ngomongnya bintang kan, terus dia star mami itu loh di TV star gitu, aku nggak ngerti apa tuh. Apa tuh Star. apa tahu ruwet tahu Terus akhirnya aku baru tahu setelah kita nonton Video TV-nya lagi, itu. videonya lagi. Oh, star gitu. Mami kan nggak ngerti. Terus ada lagi. Kita ada endorsan gitu kan, endorsan susu Tit gitu. Terus dia tuh bisa jawab gini, "Mami, aku mau minum susu cekit-cekit." Hah? Susu cekit-cekit apa sih? Aku pikir susu yang ada yang pernah disemutin atau gimana, aku mikirnya tuh panjang banget gitu gak? Susu dikasih soda kali ya. cekit-cekit gitu, susu cekit-cekit. Akhirnya aku mikir, apa ya, sampai sekarang tuh gak ketemu jawabannya. Akhirnya kemarin aku baru tahu, ternyata dulu kita tuh pernah foto sama susu itu pakai kamera gede gitu loh, jadi kayak ada blitznya gitu. Dia tuh menyebutnya itu tuh cekit gitu loh kalau di foto. Aduh, lucu banget. Ya kan semua tuh kayak ada sumbernya juga ya. Iya, dan harus ditelusur sampai biar dia tuh puas apa yang dia Iya. maksud. Karena kan dia suka nyebelin, marah. iya benar. Karena emang buat dia tuh pasti nyebelin banget Iya. kalau kita nggak tahu. Kadang-kadang itu memang muncul dari suara sih. Kalau Rumi tuh sering banget bikin kata-kata sendiri yang, "Bu, itu loh yang ada www-nya."
apa? Itu loh baju Rumi yang ada wewe-wewenya itu loh. Apa Mi? Maksudnya ada ini rendanya di sini gitu-gitu. Tapi Ini dia bikin bahasa belum bisa sendiri ngomong. berdasarkan visual. Jawa banget ya anak gue. Ya kan orang Jawa kan gitu ya, berdasarkan visual, berdasarkan suara gitu ya. Bu, aku ketatap maktuk gitu. Itu kan sangat cowok, sangat Jawa gitu. Kita tuh kadang-kadang nggak pernah ngajarin gitu. Cuma kayak dia udah punya sense gitu Wit, soal suara. Iya tadi mak biek gitu sumpah Rumi tuh udah sampai ke level itu gitu. Dia punya kata-kata dari suara atau visual gitu. Emang udah gitu dan ajaibnya tuh kadang-kadang kita ngerti gitu. Yang baju yang ada wewe-nya apa Mi? Yang itu loh, yang sininya wewe itu loh. Apa coba aku lihat di lemari. Oh ini, iya gitu. Akhirnya pakai, oke. Kadang-kadang ya itu, kadang-kadang terjadi juga tuh yang kayak dia doang yang ngerti. Terus tantrum ya, dia marah gitu kan. Ribut gitu di rumah Pak. Kadang-kadang nih dia diajak main sama bapaknya apa. Terus begitu main sama kita, Bu yang kemarin aku dibikinin rumah. Waduh, pakai apa Mi? Pakai blok? Bukan, dibikin rumah di kasur. Bikin rumah di kasur. Aduh, bapaknya kemarin main apa kan kita nggak ribut. Gitu, nangis gitu. Kayak gitu-gitu tuh kejadian juga sering. Apalagi kata-kata yang kita bener-bener asing, apalagi sampai Rumi bikin sendiri tuh. Aduh, gitu. Tapi memang proses ya. Nanti kan lama-lama kita juga dia juga bakal bisa mengerti bahasa kita. Hal-hal yang dia mungkin masih belum tahu namanya lantai itu terbuat dari ubin apa. Kadang kan mereka suka susah ngomongnya kan kalau anak kecil. Jadi kita memang harus yang ngasih tahu, oh ini tuh lantainya ada, ini tuh ubin gaya namanya licin ya. Jadi emang harus jelasin satu-satu. Emang satu-satu panjang banget. Kadang tuh nanya yang nanya sesuatu yang nggak bisa dijelasin kayak misalnya kalau suara musola atau masjid, toanya itu kan yang kita tahu kan azan. Atau yang udah mulai familiar di telinganya Rumi adalah teman-teman harap segera datang TPA. Dia tahu tuh, oh ibu kakak-kakak mau ngaji gitu, dia tahu. Terus tiba-tiba bulan puasa ada subuh-subuh Rumi bangun imsak. Di suara. Ibu gitu. Itu Pak D-nya ngapain? Itu tandanya imsak Mi. Imsak itu apa Bu? Imsak itu tandanya udah mau mulai puasa. Puasa itu apa Bu? Panjang pokoknya. Pokoknya kan nanyain terus. Harus dijelasin. Iya bener. Puasa itu apa Bu? Puasa itu nanti dari mulai azan, nanti habis imsak azan sampai nanti azan maghrib. Dia udah tau maghrib. Azan maghrib itu kita nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu, harus ditahan. Nanti tapi terus itu puasa, iya puasa. Nanti nggak minum, enggak. Setelah itu itu Pak dia tadi ngapain Bu? Baleni meneh. Iya dari awal emang gitu. Bilang imsak. Aku udah mulai agak ngegas ya. Akhirnya ya udah dijelasin pelan-pelan, tapi nanti Rumi belajar puasa ya, dialihin. Tapi ke yang agak relate ya. Nanti Rumi belajar puasa, kalau puasa itu ini udah azan nih, saatnya sholat gitu. Ya udah gitu yang diajak bercanda aja yang lain gitu biar mereka nggak nanya mulu. Menjelaskan sesuatu kok harus detail. Dia nanya, udah mulai nanyanya tuh yang sampai dalam gitu. Itu apa Bu? Kadang-kadang kalau dia masih belum ngerti dijelasin yang sama, itu juga kayak masih belum ngerti, harus dengan bahasa yang lebih gampang kan. Puasa itu apa Bu? Puasa itu nggak makan, nggak minum. Itu gimana Bu? Ya ditahan. Kalau lapar nggak usah dulu, bobo aja. Gitu kayak yang dia bisa paham. Oh iya udah mulai bisa gitu. Gaya juga gitu, kalau kita kasih tahu dia jawabannya apa, ngeselin. Oh gitu ya, oke deh. Keselin ya. Gitu ya, oke deh. Ya, dijelasinnya udah padahal dia sebenarnya nggak ngerti. Tapi karena kita kebiasaan kalau ngobrol sama orang, aku pasti kan jawab juga gitu kan. Oh gitu ya, oke deh kalau gitu. Aku gitu kan. Maksudnya kalau ngobrol sama suamiku juga kadang kayak gitu. Meniru ya. Dia ikut-ikutan dong Dis. Jadi kayak sekarang ngebawa. Oh gitu ya, oke. Apa? Tidak. Itu juga ya salah satu bukti kalau bahasa anak adalah bahasa ibu, bahasa bayi itu adalah bahasa ibu. Jadi itu bener-bener niru ya Wit. Dan harus hati-hati banget. Apalagi kalau kita lagi kumpul sama teman-teman, anak kita ikut. Aduh, tahu sendiri kan. Susah ya menahan misuh ya. Menahan misuh teman-teman kita. Gitu ya. Aku tuh langsung kadang tuh suka keinget, aduh ada anakku lagi. Makanya aku tuh kadang kalau mau kumpul sama teman-teman kayak gitu, aku harus yang amat sangat membatasi. Anakku nggak usah deh dengerin kita ngobrol apa, karena kan kebiasaan kalau kita ngomong sama temen kan asal ya kalau ngomong ya nggak bisa direm gitu loh. Makanya kan aku takutnya nanti kebawa dia sampai gede. Dan bisa juga terjadi kayak kemarin kejadian di aku nih, anakku di blacklist di rumah temennya. Kenapa? Karena bandel. Jadi nggak bandel sih sebenarnya, kan biasanya dia kalau main ke rumah temennya itu aku nungguin.
Satu waktu karena yang di rumah adanya bapaknya, tapi terus dia main, itu nggak ada yang nungguin, Wit. Akhirnya mungkin abis itu, setelah itu mungkin si anak ini diomongin sama ibunya. Terus anaknya main nih ke rumah, Wit, anaknya mereka. Terus itu main ke rumah, Dek Rumi nggak boleh kok ke rumahku sama ibu. Langsung to the point. Kesel nggak sih tapi kamu sebagai seorang ibu? Iya nggak juga, karena aku mengerti kan dia polos banget. Yeah. Nggak boleh main ke rumahku dulu kok sama ibu. Kenapa? Soalnya nanti rumahnya berantakan, ibu lagi capek. Oh ya udah mainnya di sini aja ya. Terus wah di blacklist ki anakku, masalah uripe terus tekan di blacklist nih ngene koncone lho. Tapi ya udah, karena mungkin karena biasanya emang ada aku tungguin, makanya dia juga lebih menjaga sikap ya, nggak chaos ya. Nggak Kadang tuh chaos. mungkin ada beberapa anak yang kalau nggak ditungguin sama orang tuanya dia chaos banget nih. Iya. Dia bisa ngambil Dan barang apa barang-barangnya diambil emang ambil. aku agak gitu. bawel kan, jangan di situ dong Mi, kakinya dicuci dulu apa. Kalau mungkin orang tuanya si anak temennya ini kan nggak berani ngelarang-larang anak orang gitu kan. Jadi Bener. mungkin sungkan juga kan. Akhirnya dia Suka ngomong ya. ke anaknya dan anaknya Iya, terlalu anaknya polos. gitu. Aku tuh takut yang kayak gitu tuh kejadian ketika aku ngomong sama Rumi, kayak misalnya dia pernah ya, Rumi tuh pernah main ke rumah tetangga aku, terus pulang-pulang kepalanya bau, ternyata tetangga aku tuh bantalnya bau, terus Rumi bau-bauan di situ. Oh yang bau iler ya. Iya bau aneh gitu, bukan baunya Rumi Keringat kan, gitu kan. nggak enak banget. Terus aku, Rumi kamu kalau ke rumah itu nggak usah bobo-bobo di bantal, duduk aja. Kan itu bukan rumah Rumi, bantalnya bukan punya Rumi. Oke, gitu. Terus setelah itu aku nggak ngerti ya Rumi ngomong apa enggak, maksudnya aku kan nggak boleh sama ibu bobo sini. Itu kan aku nggak tahu ya. Cuma yang jelas besok-besoknya Rumi main ke sana udah nggak bau lagi gitu. Nggak tahu Mungkin juga. dia udah langsung ganti spray abis itu. Kadang tuh suka takut juga kalau itu bisa sampai gitu Iya ke benar. orang Sungkan lain kan. gitu. Apalagi anak seusia anak kita tuh masih belum bisa dikontrol. Masih polos. Iya, bahkan yang sampai umur SD pun kadang masih suka polos loh. Ada ponakanku yang dia tuh kalau mau diomongin, kamu jangan ini, dia ngomong ke temannya. Bahkan sampai dia gede ya, sampai dia kelas 5 SD lah. Aku nggak tahu sih, mungkin itu karena dia faktor kebiasaan seperti itu yang mengadu ke teman-temannya yang jadi kayak berantem, jadinya malah jadi nggak enak-enakan kan sama orang tuanya si ini, apalagi Laku ya. jadi aneh, Pertemanan yang sangat jadi freak aneh ya. banget, jadi freak banget gitu. Makanya kan kita harus ngasih tahu pelan-pelan. Kalau kita ngasih tahu jangan diomongin ke orangnya, karena nanti nggak enak. Oh gitu ya, jadi juga gitu. Tapi aku agak salut juga nih sama Romi di usianya yang 2 tahun berapa bulan sih? 2 tahun 4 bulan. Iya, 2,5. Itu Rumi tuh udah bisa agak sedikit memilih teman ya, Wet. Maksudnya dia udah tahu misalnya si anak ini udah pernah jorokin dia, dia udah pernah jatuh gara-gara anak ini, atau si anak ini sukanya ngerebut mainan Rumi. Iya. Si anak ini baik gitu. Ketika diminta main si temennya ini ngajak main yang pernah nakalin gitu ya, kita main tapi kamu ojo doyong-doyong ya. Jadi Kamu udah ojo di reminder doyong-doyong dari ya. awal. Iya. Dan aku nggak pernah ngajarin. Misalnya Rumi didorong pun aku diamin dulu gitu. Terus baru nanti kalau misalnya Rumi udah agak mukanya gimana baru nggak apa-apa ya. Jangan ya Mbak. Kalau main di ini Pelan-pelan aja. ya. Kalau main mainan aja. Jangan orangnya didorong gitu. Tapi dia tuh kayak udah punya batasan gitu. Kayak nanti kalau main ojo doyong-doyong ya. Ojo doyong-doyong. Coba sangat Jawa ya. Ada anakku Jawa banget. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya bener. Iya Terus kalau kan? dengar suara apa, misalnya burung bunyinya gimana, terus dia niruin suara itu kayak bener-bener, Bu, burungnya bunyi mak, dia bisa loh, itu sangat audio, itu sangat audio. Kayak gitu deh. Iya. Ada udah bisa Bahasa-bahasanya tuh kan unik-unik ya, apalagi ya mungkin itu masih kayak proses sampai umur 4 tahun mungkin ya, dia masuk TK gitu tuh udah mulai jelas. Oh dia mintanya seperti ini, ngobrolnya mulai jelas. Kalau sekarang kan dia kayak masih terbata-bata ngobrolnya, yang dia masih belum bisa jelasin sesuatu dengan benar gitu loh. Kayak mau makan apa, itu loh yang dulu kita naik kereta. Jadi waktu naik kereta tuh dia aku suapin makan apa, aku sampai lupa loh Dis. Jadi kita waktu pergi aku suapin apa dia lupa. nempel banget deh dia tuh ya. Karena dia suka gitu kan. Waktu naik kereta, keretanya kan jazz. Kok ganggu ribet, Iya, ganggu mikir panjang kereta banget ya. jazz. Gitu. Akhirnya tetap nggak ketemu jawabannya apa sih, nggak ngerti. Gitu kan. Akhirnya diselimut Limur, gitu terus lagi. kasih coklat biar nggak keinget kemarin ngomong apa gitu. Terus pernah nih Rumi bukan ribut sih ya, tapi dia minta tolong sama ada temenku yang laletnya kesini lagi. Ada ini apa namanya, minta tolong bukain jelly itu kan warna-warni biasanya kan ada jelly yang warna-warni, terus minta dibukain, sini dibukain Ibu. Enggak, sama Om itu aja. Oke, Om, jadi ada
masih ada gede gitu, dia bukain, Om ini tolong bukain ya, Rumi mau yang mana? Yang pelpo. Hah? Hah? Pelpo apa? Apa? Yang pelpo itu loh, yang pelpo itu loh. Terus aku lagi baru datang, kenapa, ada apa? Ini Rumi mau ini, kenapa? Kok nangis kenapa? Yang pelpo. Pelpo tuh purple. Oh, purple. Purple, yang purple gitu maksudnya kan. Iya, tapi masih kan, pelo, masih. Iya, masih pelo. Tapi ya gitu kan, Iya. suka emang mereka tuh kayak merasa sangat, ih kenapa sih lu nggak ngerti-ngerti, itu kan aku, Akhirnya mereka nangis gitu ibu kan. aku aja tahu gitu ya, karena emang kita sehari-hari Sama mereka. sama mereka kayak kita lebih tahu habitnya. Oh dia kalau ngomong huruf R diganti jadi huruf Y karena memang masih cadel gitu kan. Oh dia emang habitnya setiap hari ngomongnya begitu gitu kan. Kita yang lebih tahu, emang bener-bener bapaknya aja juga kadang-kadang pelpo apaan sih bu, pelpo apa sih ngomong Tapi apa sih? suami kamu sering gak sih kayak ngajak komunikasi terus ke Rumi Iya, atau pilotok ngobrol. bareng kayak gitu? Ngobrol, suamiku tuh Sering ngobrol ya? banget karena mereka sering cerita, Pak itu loh yang cerita kelinci. Oh, Request. buku. Kadang-kadang pokoknya Baca kalau buku. misalnya jam tidurnya Rumi bapaknya ada di rumah, pasti Rumi maunya bobo sama bapaknya. Iya. Gitu. Kalau suamiku tuh memang aktifnya maksudnya berperannya menceritakan sesuatu dengan anak, karena kan si Gaya tuh paling suka tidurnya sama aku kan. Kalau sama aku kan paling cuma aku ajak ngobrol karena aku kadang suka malas baca buku, padahal sebenarnya bagus ya mau tidur baca buku kayak gitu. Kalau si Gaya kebalik, malah dia baca bukunya tuh bangun tidur. Jadi dia kan kebangun jam 5 pagi gitu kan. Sedangkan aku tuh masih malas-malesan banget. Mengisi kegiatannya. Dan dari pagi tuh udah chaos, minum susu lah apalah, minta keluar main Butuh proses ya. balon, main apa gitu. Terus akhirnya suamiku tuh yang jadi pokoknya jadwal dia jam 5 pagi sampai jam 7 pagi tuh baca buku cerita sama suamiku. Jadi kayak ya memang harus ada me time juga nih antara anak dengan suami kita, biar bonding juga, biar lebih deket juga. Karena kan selama ini mungkin kayak kalau suami kan memang jarang di rumah ya, maksudnya dia full lebih banyak bekerja daripada ketika dia pulang. Dia pulang jam sore, Gaya udah tidur kayak gitu kan. Makanya kan bondingnya paling bisa kalau pagi kayak gitu kan. Biar dia juga Tugasnya ya. tahu ngobrolnya apa gitu kan. Ya harus perkembangannya sampai mana gitu-gitu ya. Cuma si bapaknya tahu nggak sih bahasa-bahasanya Gaya yang cuma kayak kamu yang tahu? Dia kayak tadi apa susu dodo dia nanya gitu-gitu. sih, nanya. Ini apa sih yang ini loh yang artinya tuh ini. Kamu ya berarti yang tahu, kamu dan kamu yang menjelaskan gitu Karena kan. kan kesehariannya sama aku kan di rumah. Jadi kayak aku yang lebih paham 80% nih berarti kayak gitu loh. Sisanya ya udah dia memang nggak jelas sih. Jadi masih yang kayak masih bingung ngomong apa sih gitu. Iya ya. Karena emang anaknya juga masih umur segitu, omongannya juga yang belum yang jelas banget. Pasti ya, setiap anak pasti begitu. Apalagi yang cuma nunjuk-nunjuk doang. Iya. Ya untuk beberapa anak mungkin speech delay Atau sampai emang umur. belum umurnya? Ya, Ya, kadang emang tuh ada kadang- yang sampai umur 3 tahun. Mungkin ada sih anak temanku tuh, dia sebenarnya nggak speech delay, tapi cuma dia paham dia orang tuh ngomong apa. Cuma dia belum mau ngomong gitu, sampai Iya. dipancing-pancing terus. Ini apa? Dia bahkan tahu loh huruf 1 sampai 10 dia udah tahu. Angka. 1, 2, 3 gitu. Tapi dia nggak mau ngomong, Nggak ngerti mau nggak? ngomong, Jadi nggak mau yang merangkai kata. Emang males ya, pendiam. Memang males, dan dia omongin dokter, ini memang males, memang lagi nggak mau, belum mau ngomong, bukan speech delay gitu loh. Kadang kan kita sebagai orang tua suka takut nih, aduh anakku belum bisa ngomong, anak ini bisa ngomong, padahal kan memang anak tuh sendiri-sendiri kan. Dan mereka pun pasti yang terlambat ngomong pun punya bahasa sendiri dengan orang tua masing-masing gitu loh. Entah itu bahasa tubuh atau dia cuma gitu. Orang tuanya tahu dia ngomong apa, padahal kita nggak ngerti kan. Iya, kayak dulu ponakanku tuh ngomong gitu, Apa ternyata rokok. ayam. Oh ayam. Kirain minta suaranya rokok. Nah yang kayak gitu-gitu tuh Wit, yang kayak gitu-gitu nih juga yang bakal kita bahas ya. Jadi ada beberapa anak dan orang tua yang memang pakai bahasa yang dipakai dari umur misalnya 1 tahun dia bilang ayam sampai dia umur 4 tahun mau apa, mau lihat gitu jadinya. Masih Pakai dibawa bahasa ya. bayinya itu gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bawain bahasa bayi sampai besar, takutnya nanti itu akan terbawa sampai dia dewasa gitu loh. Takutnya dia nggak tahu yang sebenarnya Arti itu apa. yang sebenarnya ya. Itu tuh Benar. apa, dia taunya itu gitu. Kayak ada loh yang sempat dilakukan ya kalau nggak salah ya. Itu apa sih kalau nggak salah, monyet apa gitu. Sapi. Sapi itu dia taunya gajah sampai dia gede. Sapi kok. Karena gajah? dikasih taunya itu gajah. Iya benar. Emang dibikin gitu kan nggak masuk akal. Kalau yang dulu jadi mungkin salah. awal-awalnya lucu ya. Maksudnya Itu kita sapi. masku tuh tipenya kayak gitu. Kayak anak gue yang ngomong Kakakku. pocong sapi ya. Putih. Iya, tapi dia nggak tahu kan, dia nggak punya referensi itu pocong gitu kan, nggak Iya. tahu. Saya Si Gaya itu ada sapi. selalu menganggap ada bayang-bayang tuh adalah hantu. Iya. Jadi dia tuh kalau mau tidur Hantu.
Wah, hantu. Apa sih hantu? Tahu dari mana ya? Dari gitu ya? ponakanku, jadi Sama, diajarin Ruby gitu juga tahu, loh. ibu hantu. Apaan emang hantu Heeh. gitu kan? Dia masih belum ngerti, jadi bagi dia anggapan ada bayang-bayang di tembok atau di luar kamar. hantu. Kan kadang tuh ada pohon yang kebayang-bayang di Ya. jendela gitu kan. Terus dia tuh suka gitu teriak, ya, gerak-gerak. kenapa sih kamu nggak mau tidur di situ? Ada hantu loh. Ada hantu loh, So asik Mami. aja. So asik. Itu So kan asik aja, iya hantu, bener. itu bayang-bayang. Oh, Kalau- itu ya. Kalau aku sih yang aku lakukan tuh kalau misalnya kita punya bahasa sendiri kayak apa ya? Kayak oo tadi itu. Punya bahasa sendiri ya udah di usia itu aja dibilangnya oo. Kalau bisa malah di usia itu ketika dia bilangnya oo itu ayam. Iya. Sampai nanti lama-lama misalnya dia bilangnya yam doang sampai jadi bisa ayam gitu. Iya. Memang ada proses kan? Tapi kayak gini sih, Dis, kayak kalau kita ngomong ke anak memang harus dengan bahasa yang benar. Namanya kita ngomong apa ya, yang nggak ada, apa sih yang ada huruf R-nya. Kadang kan suka mamanya, kamu tuh bisa nggak, apa sih, Yang ada kayak huruf dicadel-cadelin gitu loh, Iya, ngerti nggak sih? Kadang ada beberapa orang tua yang lambut namanya gitu ya. Kan simpel sebenarnya kalau dari awal kita mengajarkan itu rambut, bukan lambut. Karena kan ada beberapa orang tua Ya, yang sok cadel. sok cadel, lah lambutmu kenapa toh gitu loh. Maksudnya biar lucu aja, tapi takutnya ntar kebawa. Makanya Sama dari awal Lumi. iya, Rumi Sampai gitu. namanya sendiri aja tuh jadi salah. Ada salah satu kolega dan relasiku yang anaknya tuh namanya jadi beda. Karena dia cadel terus Iya. dibawa sampai gede. Di bawah sampai gede yang harusnya depannya S jadi N. Jadi gitu. Jadi beda gitu. Iya. Karena emang orang tuanya ngebiasain dia bagaimana dia menyebut namanya sendiri. Nah, makanya untuk itu Mams, jadi harus mengajarkan kalimat yang benar dengan anak, kata-kata yang benar. Maksudnya jangan sampai kalau ngomong saatnya anak kita masih cadel, jangan sampai kita juga ikutan mengajarkan bahasa yang cadel Cadel-cadelin, gitu. bener-bener. Jadi memang karena takutnya ntar kebawa sampai gede, terus biar dia juga bisa berproses, bisa tahu, oh ternyata yang benar ini ya namanya ya, bukan ini ya. Biar gitu. informasinya juga nggak jadi salah Yes, gitu ya. jangan Ketika- sampai sapi jadi gajah, Iya, itu sampai juga. sapi jadi gajah. Awalnya lucu, bercanda memang. Tapi anaknya beneran nggak tahu. Tapi akhirnya beneran gak tahu gitu kan. Gitu. Pokoknya bahasa anak ibu yang tahu menurutku itu betul. Betul. Dan oleh karena itu kita sebagai ibunya juga harus ngajarin yang benar, mendengarkan juga Iya. gitu ya, dan harus meluruskan sesuatu yang salah-salah. Yes, betul Terima banget. kasih, sampai jumpa di Moms Talk episode berikutnya.